Welcome to Kimi Diary Channel. Halo guys, hari ini Mili akan berangkat ke Beijing sama Shanghai. Ini kita isi bahan bakar dulu sebelum naik pesawat. Kemarin Mili beli tiketnya itu lewat aplikasi SQ. Satu orang kurang lebih kena 15 juta PP. Kemarin itu paketannya angkat dari Surabaya naik Scoot, tapi setelahnya pakai SQ semua. Nah, jadi kemarin penerbangan kita yang dari Surabaya ini ada kendala dan mengakibatkan delay selama 1,5 jam. Sedangkan penerbangan kita yang kedua itu akan berangkat lagi dari Singapura jam 1 malam. Dari pihak Scoot pun tidak bisa memastikan apakah next flight ini bakalan menunggu kita apa enggak. Yang bisa mereka lakukan yaitu memindahkan semua penumpang yang transit untuk flight selanjutnya itu ke daerah premium economy. Akhirnya kita sampai di Singapura. Tapi karena waktu kita yang terlalu mepet untuk next flight-nya kita sudah ditinggal nih guys. Akhirnya ini kita memutuskan untuk mengurus biaya komplimen-komplimennya. Pertama sedih sih karena pihak dari SQ tidak mengganti untuk biaya nginap selama di Singapura, mereka hanya mengganti biaya meal voucher saja. Karena penerbangan kita diganti keesokan harinya, kita akhirnya memutuskan untuk mencari hotel di dalam airport. Nah, ini penampakan hotelnya dan hotelnya mereka ini hitungnya sistemnya per jam ya guys. Kalau nggak salah ini maksimal di 6 jam. Terus untuk anak-anak itu juga kena charge tambahan. Jadi ini sekitar 6 jam ini aku habis di 300 SGD. Karena posisi check-in kita sudah di sekitar jam 2-an lah ya. Dan pesawat kita berikutnya itu berangkat di jam 7 pagi kalau nggak salah. Jadi lumayan lah ya kita bisa tidur untuk beberapa jam. Nah, nama hotelnya itu Ambassador Transit Lounge. Itu harganya juga sudah termasuk include sama breakfastnya juga guys. Nah, untuk pilihan breakfastnya sih nggak terlalu banyak ya, tapi cukup lah ya untuk menganjal perut. Apalagi kan kalau di pesawat SQ juga dapat sarapan ya. Oke, terpantau pesawat sudah datang on time, sudah nggak ada kendala-kendala delay lagi ya kan. Sempat trauma kan ya karena berangkatnya itu kena delay. Ini kita lagi tunggu di ruang tunggunya, siap boarding guys. Oke, berangkat dulu, see you in Beijing. Puji Tuhan, kita sudah sampai di Beijing. Bandaranya Beijing ini besar banget guys. Kita harus naik tren untuk menuju pengambilan bagasi kita. Nah, ini tempat pengambilan bagasinya. Next, kita sekarang lagi mencari tour guide kita. Jadi kita kemarin pakai tour guide lokal dari Cina. Orang Indo juga cuman sudah lama stay di Cina. Namanya yaitu FC Private Tour. Kalian bisa cari di IG-nya ya. Nah, akhirnya kita ketemu sama driver kita. Ini kita dijemput pakai minibus. Ini totalnya itu 12 seat. Ini kita lagi mau ke tempat makan. Namanya Bebek Peking Xi Minfu. Ini salah satu bebek legend yang ada di Beijing. Jadi kalian wajib makan di sini. Tempatnya bagus dan besar. Nah, kalau makan di sini, kalian bisa lihat proses pemotongan bebeknya. Seperti ini guys, bagus kan? Terus pas makan di sini, diajarin sama orangnya cara makan bebek Peking yang benar. Enak banget pokoknya, it's so yummy. Mili sampai nambah-nambah terus guys. Nah, ini menu makananku. Looks so yummy right? Selain bebek Peking, di Cina kalian wajib cobain menu daging lamnya. Dagingnya beda ya sama yang ada di Indo, jadi kalian wajib cobain kalau di Cina. Next, setelah makan kita mau jalan-jalan ini guys. Nah, karena lokasi restoran Bebek Xi Minfu-nya ini
deket sama daerah Wangfujing. Jadi kita explore juga di daerah Wangfujing ini ya guys. Di Wangfujing Street ini ada chapel yang terkenal. Namanya Gereja Santo Yosef, so kalian wajib deh foto di sini. Terus di Wangfujing Street ini banyak banget pertokoan, tempat-tempat belanja gitu. Jadi kalian yang mau cuci mata, belanja, shopping, jajanan makanan bisa banget di sini guys. Terus ya di Cina itu teknologinya udah canggih banget. Jadi kita sering lihat kayak mini store gitu yang layani pakai robot. Oke, next sekarang kita lagi melanjutkan pencarian untuk mencari si panda viral itu guys. Akhirnya ketemu juga si panda yang bisa 3D gini guys. Kalian kalau ke Wangfujing wajib foto di depan sini ya. Lucu bingit kan pandanya, macam mau keluar gitu ya. Ini salah satu tempat favorit loh yang dicari para turis. Jadi kalau ke daerah Wangfujing Street, coba kalian cari ini ya, terus foto deh di depannya. Oke, karena sudah malam, kita kembali untuk check-in ke hotel dulu guys. Nah, kemarin kita stay di Hotel Citigo. Nah, ini kemarin kita stay-nya di Hotel Citigo yang di daerah Xiamen Street. Di sini plus minus ya, sebenarnya tempatnya enak karena di sepanjang jalan ini banyak banget orang jual makanan. Cuma minusnya itu orangnya nggak bisa antar sampai ke depan hotel. Jadi kita harus turun untuk jalan kaki paling cuma sekitar 1-2 menit lah. Oke, sekarang kita preview untuk hotelnya ya. Ini penampakan dari mulai lobbynya. Itu terdapat daerah biliar. Terus kalau kalian yang mau pesan tapau kirim ke sini bisa banget. Ada toiletnya juga, ada welcome drinknya juga. Terus ada terdapat mainan anak-anaknya juga. Untuk breakfastnya ada di lantai satunya ini ya, jadi berdekatan sama lobbynya guys. Terus ada mini game kayak gini buat game-game mainan anak-anak yang jadul-jadul gitu ya, seru deh. Nih anak-anak lagi seru banget mainin fire-nya. Kira-kira itu beneran apa bohongan guys? Ayo coba tebak. Terus ini untuk kamarnya ya. Jadi tipe kamarnya ini dia kasurnya itu ada 2 seperti ini. Ukurannya kalau nggak salah satu kasur ini 180-an ya. Ada 2, jadi kan cukup ya untuk isi berempat kayak aku gini. Enak banget lah pokoknya. Kamarnya juga cukup luas. Terus terdapat kamar mandi itu dipisah ya. Kamar mandi sama untuk toiletnya terpisah. Jadi enak banget lah. Untuk tempat chargernya juga ada beberapa. Jadi aman, gak perlu rebutan guys. Oke, sekarang kita mau breakfast dulu. Nah, untuk menu breakfastnya ini juga berbagai macam ya. Pilihannya juga banyak. Dan setiap hari itu ganti. Jadi nggak mungkin bosan sih breakfast di sini. Nah, kalau untuk dari segi rasa masih oke ya, nggak terlalu plain. Karena ada kan beberapa hotel gitu makanannya kurang berasa ya. Yang di sini oke sih menurutku. Terus menu di sini lumayan komplit ya. Karena nggak hanya makanan berat, makanan ringan. Terus juga ada pernudelan yang kalian wajib coba kalau lagi di Cina ya guys. Nggak ketinggalan, ada sereal juga, teh, kopi, terus ada jus, buah, yogurt yang dimana kalian bisa bawa tuh yogurtnya karena dia modelnya sasetan. Ada salad juga, terus ada dessertnya juga yang nggak ketinggalan. Next, ini kita lagi tunggu mobilnya kita guys. Kemarin di Beijing ini suhunya dingin banget karena pagi itu bisa sampai -1 derajat guys. Ini kisaran suhunya di 9 derajat lah. Nah, ini kita sudah di dalam mobil, lagi perjalanan menuju Forbidden sama Tiananmen. Oke, karena kita nggak bisa turun langsung di depan locationnya, karena memang ada daerah khusus untuk tempat parkir bus, jadi kita harus jalan kaki untuk menuju ke Forbidden City. Untung musim dingin kan ya, jadi anak-anak nggak bakalan rewel karena disuruh jalan lumayan agak jauh ya. Terus yang bikin amazed lagi, udara di Cina itu bersih banget guys. Mungkin karena mereka menggunakan mobil listrik semua ya.
Jadi nggak ada polusi udara. Udaranya tuh bisa bersih banget, jauh dari polusi deh pokoknya. Oke, untuk masuknya kita lagi antri banget karena di sini lagi double pengecekan guys. Oke, kita sudah sampai di Tiananmen Square. Ini salah satu tempat bersejarah di Beijing ya guys. Nah, di Beijing itu terkenal dengan tempat-tempat bersejarahnya guys. Salah satunya Tiananmen dan Forbidden City ini. Jadi, kalau kalian ke Beijing, kalian wajib ke sini ya. Nggak sengaja kemarin sempat berpapasan dengan anggota militernya di sana nggak sini. Next kita mau masuk ke Forbidden City. Forbidden City ini tempatnya luas banget guys tuh. Kalian bisa lihat sendiri ya seberapa luasnya. Dan ternyata Dracin-Dracin Cina itu yang filmnya tentang kerajaan gitu guys. Mereka juga syutingnya di sini loh. Terus di Cina itu banyak banget persewaan baju-baju Cina. Jadi orang-orang yang datang ke sini tuh banyak banget. Mereka pakai kostum-kostum ala putri-putri Cina gitu loh guys. Nah, untuk daerah pintu masuk dan pintu keluarnya ini dibedakan ya guys. Nah, waktu keluarnya ini ternyata tembus ke daerah Wang Fujing Pedestrian Street. Jadi banyak banget toko-toko yang menjual makanan, aksesoris, pokoknya menggiurkan mata banget dah. Jajanan-jajanannya juga banyak banget yang pasti menggoda semua. Terus ada juga persewaan baju-baju ala-ala princess-princess Cina gitu guys di sini. Oke, next kita mau ke Great Wall. Nah, sebelum itu kita lunch dulu di salah satu restoran Chinese food. Menurutku makanannya enak-enak. Location-nya ini dekat dan searah untuk ke Great Wall. Great Wall itu besar banget ya ternyata tuh, banyak banget stationnya. Nah, ini sekarang kita lagi perjalanan untuk menuju Great Wall-nya guys. Di sepanjang jalan ini ada juga banyak restoran, terus banyak juga orang menjual seperti oleh-oleh, cenderamata gitu, lucu-lucu semua sih. Next, karena kita memilih untuk turunnya naik tobogan, jadi ini kita naiknya pakai chairlift. Nah, sekarang kita lagi menuju untuk ke pos stationnya chairlift. Nah, naik chairlift itu kayak gini guys, gila ini bener-bener tantangan banget sih ya. Nah, kalau kita naik chairlift itu, kita bisa melihat pemandangan seperti ini ya. Nah, itu orang-orang lagi antri turun pakai tobogan guys. Pertama, milih naik ini takut banget dia guys. Gila ini udaranya dingin banget, anginnya kencang lagi. Yeay, akhirnya sampai juga nih guys di tembok Cina. Nah, karena kita kemarin itu naik chairlift, jadi dia turunnya di stationnya nggak seberapa tinggi ya. Beda sama yang naiknya pakai cable car ya guys. Kalau cable car itu stationnya lebih tinggi lagi. Karena kita sampai di sini sudah agak sore, jadi cuacanya pun agak mendung-mendung gitu ya. Nah, untuk turunnya ini kita naik pakai tobogan guys. Seru pakai banget, kalian wajib cobain. Nah, untuk anak di bawah 10 tahun wajib didampingi ya. Kayak aku sama Mili gini jadi satu. Terus untuk kecepatannya pun kita bisa atur sendiri kok guys. Tuh lihat, anak-anak happy banget naik ini, minta diulang terus. Tapi nggak bisa ya, karena waktu kita juga nggak nuntut, harganya juga lumayan mehong ya guys. Akhirnya sampai juga di bawah guys. Papa sama Gio sudah sampai duluan karena mereka kan single ride ya. Jadi mereka pasti cepet banget dah nyetirnya. Oke, setelah itu kita lanjut untuk jalan-jalan di daerah sekitar hotelnya guys. Di dekat hotelnya ini banyak banget loh yang jual makanan, aksesoris, pernak-pernik lucu-lucu. Pokoknya strategis banget lah tempat hotel ini. Bahkan ada mini Solo guys. Terus nggak sengaja kita ketemu mie legend ini guys. Katanya kalau ke Beijing kalian wajib cobain mie 69 ini guys. Oke, mari kita masuk ke dalam restorannya guys. Tempatnya juga lumayan besar ya, tuh. Lumayan mencari kehangatan dari dinginnya di luar. Nah, jadi tipe mie-nya tuh lucu banget ya. Dia memberikan kondimennya tuh secara terpisah. Jadi kalau kalian ada beberapa yang nggak pingin kondimen tertentu, nggak usah dicampurkan. Tapi karena ini aku ingin mencoba, jadi aku sama Gio mencampurkan semua kondimennya guys. Terus ada bumbu sama sausnya gitu, kita campurkan semua. Jadi makanya diaduk campur rata kayak gini ya. Dan rasanya turns out lumayan enak loh guys.
Oke, sudah malam, kita kembali ke hotel. Waktunya istirahat, siap-siap lanjut lagi besok. Lanjut part 2 ya guys.